Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam belajar statistik pendidikan. Tema kita kali ini adalah tentang statistik inferensial, merupakan kelanjutan dari kita belajar statistik deskriptif setelah kita memahami ukuran-ukuran seperti ukuran pemusatan data, contohnya mean, median, modus, dan ukuran variabilitas data. Contohnya standar deviasi, koefisien variasi, dan standar baku. Hari ini kita belajar kelanjutannya, statistik inferensial. Kita belajar mengenai apa perbedaannya dengan statistik deskriptif, kemudian istilah-istilah yang digunakan di dalam statistik inferensial apa saja harus kita pahami dulu sebelum kita paham mengenai langkah-langkah dalam menguji dalam kegiatan menguji dalam statistik inferensial tersebut, termasuk berbagai jenis ujinya juga seperti apa. Nah, kita mulai saja. Pertama adalah perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif itu lebih menggambarkan dan menganalisis data sebatas data yang diperoleh, misalnya data dari sampel, dan tanpa penarikan kesimpulan untuk kelompok data yang lebih besar. Jadi intinya ada di sini. Jadi tanpa penarikan kesimpulan untuk kelompok data yang lebih besar yang disebut dengan populasi. Nah, sedangkan statistik inferensial itu menggambarkan kesimpulan valid mengenai suatu populasi. Jadi ini sudah melakukan generalisasi terhadap populasi tersebut yang didasarkan pada informasi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nanti kita akan pahami apa itu populasi dan apa itu sampel. Kemudian dapat kita pahami bahwa statistik inferensial itu merupakan kelanjutan dari statistik deskriptif. Oke, kita mulai pada memahami istilah-istilah di statistik inferensial itu apa saja. Jadi nanti kita akan pahami apa itu hipotesis, apa itu populasi dan sampel, apa itu taraf signifikansi, dan kaitannya dengan tingkat kepercayaan atau taraf kepercayaan, dan juga derajat kebebasan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah degree of freedom. Kita mulai dari yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis ini pengertiannya itu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, hipotesis ini biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan didasarkan pada teori terlebih dahulu karena ada sebuah teori, maka kita ingin menguji teori tersebut sehingga kita ajukan sebuah hipotesis yang merupakan jawaban pertanyaan atas rumusan masalah yang ingin kita teliti tersebut, sehingga nantinya hipotesis akan menjadi kendali dalam penelitian kuantitatif agar terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, hipotesis memuat variabel-variabel permasalahan, apakah variabel tersebut dihubungkan, diperbandingkan, atau diuji pengaruhnya. Jadi nanti sehingga kita kenal nanti ada uji hubungan, ada uji perbandingan atau perbedaan, dan ada uji pengaruh. Kemudian terdapat dua jenis rumusan hipotesis, kita kenal dengan nama hipotesis null, atau dalam bahasa Inggrisnya itu null hipotesis gitu ya. Apa itu? Itu pernyataan skeptis yang meragukan. Jadi walaupun kita punya dugaan atau rumusan dugaan pernyataan suatu hubungan atau suatu pengaruh atau perbandingan antar variabel itu, tetapi kita juga harus skeptis atas hasilnya bahwa bisa jadi hubungan-hubungan tersebut memang tidak ada gitu ya. Sehingga pengertian dari hipotesis null itu adalah pernyataan skeptis atau meragukan untuk meyakinkan adanya hubungan, pengaruh, atau perbandingan antar variabel. Artinya kalau kita katakan hipotesis alternatifnya itu bahwa ada dugaan hubungan, bisa jadi kan tidak ada hubungan, sehingga ada hipotesis pembandingnya, sehingga ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, berikut merupakan contoh hipotesis ya.
Pertama, misalkan hipotesis hubungan atau korelasi, dikorelasikan. Contoh ini saya misalkan H0-nya adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan prestasi belajar bahasa Arab. Maka hipotesis alternatifnya terdapat hubungan signifikan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan prestasi belajar bahasa Arab. Kita menduga bahwa apabila kemampuan membaca Al-Quran siswa itu baik, maka berarti prestasi belajar bahasa Arabnya juga baik. Nah, nanti itu contoh yang hipotesis hubungan. Misalkan lagi contoh hipotesis perbandingan atau perbedaan. Misalnya tidak terdapat perbedaan membandingkan dua kelompok ya. Jadi misalnya tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara pembelajaran yang menggunakan metode talking stick dengan metode ceramah. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai hal ini. Kita hanya belajar dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis 0-nya tidak terdapat, maka hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan hasil belajar. Jadi bisa jadi misalnya yang menggunakan talking stick ini, kelompok yang menggunakan talking stick nilainya lebih bagus, rata-ratanya lebih bagus daripada yang menggunakan metode ceramah. Misalkan kita duga seperti itu. Contoh hipotesis pengaruh atau regresi. Misalkan tidak terdapat pengaruh antara prestasi belajar bahasa Arab dengan kemampuan berpidato bahasa Arab. H0-nya. Kemudian H alternatifnya terdapat pengaruh antara prestasi belajar bahasa Arab dengan kemampuan berpidato. Jadi kita menduga bahwa anak-anak yang prestasi belajar bahasa Arabnya baik, maka itu akan berpengaruh pada kemampuan berpidato belajar bahasa Arab. Semakin baik prestasi belajar bahasa Arab siswa akan semakin berpengaruh pada kemampuan pidato berbahasa Arab siswa. Nah, ini contoh-contoh 3 jenis hipotesis. Nah, nanti akan berhubungan dengan 3 jenis uji. Kemudian yang kedua kita pahami populasi dan sampel. Nah, kalau kita mau meneliti, maka kita harus tahu populasinya. Siapa yang ingin kita teliti. Sehingga populasi itu merupakan wilayah generalisasi objek yang nanti kita mau generalisasi ya. Kita ambil kesimpulan umumnya yang dibatasi kriteria tertentu. Misalnya kita mau meneliti tentang prestasi hasil belajar, populasinya harus kita tetapkan. Apakah mahasiswa, apakah siswa, di mana. Nah, itu adalah kriteria yang harus kita putuskan. Peneliti yang memutuskan dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian sampel. Artinya beberapa satuan pengamatan yang merupakan bagian dari populasi. Jadi misalkan ini, kita meneliti dengan populasi kita tetapkan mahasiswa kampus A. Bisa jadi mahasiswa jumlahnya sangat banyak, 2.000 mahasiswa. Maka tidak semua mahasiswa menjadi responden, tetapi hanya sebagian. Sehingga kita sebut dengan sampel, kita ambil sampel. Penghitungannya bagaimana? Bisa mengikuti penghitungan dari rumus ahli statistik seperti misalkan Slovin. Nah, ini bisa kita pelajari di buku-buku metode penelitian atau statistik ya. Kemudian dalam pengambilan sampel, teknik kita pahami juga ada yang disebut dengan sampling atau teknik pengambilan sampel. Misalnya menggunakan teknik simple random sampling, acak. Artinya siapapun dari asal dia mahasiswa kampus A, bisa kita teliti. Acak, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan istilah taraf signifikansi dan tingkat kepercayaan. Nah, apa itu? Taraf signifikansi bisa bermakna taraf keberartian, dilambangkan dengan alfa ya.
Kemudian peneliti menentukan taraf signifikansi untuk menentukan tingkat peluang kemelesetan atau kesalahan. Jadi error ya, errornya mau ditetapkan berapa persen. Nah, secara sederhananya seperti itu. Semakin kecil taraf signifikansi, maka semakin kecil tingkat kemelesetan atau semakin tinggi tingkat keberartiannya. Artinya dalam penelitian itu bisa jadi terdapat kesalahan ya, sudah pasti tidak 100% penelitian kita itu benar begitu. Pasti ada kesalahan atau kemelesetannya, yaitu peneliti dalam penelitian kuantitatif itu harus menetapkan berapa tingkat kesalahan yang akan diterima. Sehingga kita misalnya gini, untuk taraf signifikansi dalam penelitian pendidikan misalnya, nah itu yang digunakan biasanya kita kenal 0,05, 0,05 atau 0,01. Artinya taraf signifikansi yang ditetapkan 5% atau 1%. Apa itu maknanya? Bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan 95%. Nah, itu hubungannya dengan tingkat kepercayaan bagaimana? Bahwa menetapkan tingkat signifikansi sama dengan menetapkan tingkat kepercayaan, yaitu ukuran keyakinan peneliti yang dinyatakan dalam persentase. Seberapa meyakinkan penelitian kita. Tingkat kepercayaannya berapa persen? Oh, 95%. Oh, 99%. Seperti itu. Contoh, bila peneliti menetapkan tingkat kesalahan 0,05 atau 5%, maka artinya peneliti menolak hipotesis pada tingkat kepercayaan 95%. Arti lainnya, bila kesimpulan hasil penelitian diterapkan pada populasi 100 orang, maka hasil tersebut sesuai pada 95 orang dan sisanya dapat terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, peluang terjadinya kemelesetan adalah pada 100 kali pengamatan adalah 5 kali. Nah, itu adalah taraf signifikansi dan tingkat kepercayaan. Selanjutnya adalah derajat kebebasan atau biasanya disingkat DK kalau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Degree of Freedom atau DF. Jadi merupakan tingkat kebebasan untuk bervariasi sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran. Derajat kebebasan digunakan sebagai patokan nantinya kalau kita membaca tabel statistik berkenaan dengan batas rasio penolakan, yaitu batas suatu hasil perhitungan statistik disebut signifikan. Nah, rumus umumnya itu adalah total pengamatan dalam sampel dikurangi banyaknya variabel kendali. Nah, yang membatasi adalah ini. Jadi, misalkan ada penelitian pada 10 pengamatan. 10 pengamatan rata-ratanya misalnya 10 mereka skornya. Maka ketika kita mengambil pengamatan yang pertama sampai ke 9, itu kita bisa bebas, namun yang ke-10 ya pasti terbatasi karena harus disesuaikan dengan rata-ratanya tersebut. Nah, itu contohnya. Dengan demikian, rumus DK bergantung pada banyaknya parameter atau variabel yang ditaksir. Jadi estimasinya adalah tiap kali kita mengestimasi parameter atau mengestimasi variabel karakteristik populasi, kita akan kehilangan 1 derajat kebebasan. Sehingga rumus umumnya biasanya berapa yang kita amati dikurangi jumlah variabel yang kita teliti. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita membacanya dalam sebuah tabel ya. Nah, kita ke langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah kita rumuskan hipotesisnya tadi, contohnya ada H0 dan HA, H alternatif.
Kemudian yang kedua kita tentukan taraf signifikansinya, tingkat kepercayaan penelitian kita berapa persen. Kalau kita tetapkan tingkat kepercayaannya itu tadi kita ambil 95%, maka taraf signifikansi yang kita tetapkan 0,05. Jadi ya. Kemudian kita tentukan uji statistiknya. Nah, ini berdasarkan pada ujinya apa? Apakah uji hubungan, uji beda atau perbandingan, atau uji pengaruh. Sehingga nanti tabel-tabelnya harus kita sesuaikan untuk mengambil kesimpulan akhirnya. Apakah itu menggunakan tabel Z, tabel R, tabel T, tabel F, atau mungkin tabel chi-square, chi-kuadrat ya. Jadi uji itu bertujuan untuk memperoleh nilai dari sampel yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis atau hipotesa tersebut. Yang terakhir langkahnya adalah kalau sudah ditentukan taraf signifikansi, kemudian ujinya juga digunakan, ditentukan. Kalau alatnya uji R berarti kita mencari nilai, menghitung nilai R. Kalau ujinya uji T kita mencari nilai T hitung. Nanti kita tentukan keputusannya dengan membandingkan antara hasil hitung, misalkan uji T hitungnya dibandingkan dengan hasil tabel statistik yaitu tabel T tabel ya. Nah, ini contoh tabel statistik. Ini adalah tabel T dan ini adalah tabel R misalnya ya. Sehingga di sini kita lihat misalnya kita melakukan 10 pengamatan pada responden seperti itu ya. Misalkan 10, lalu taraf signifikansinya kita tetapkan 0,05. Yang ini misalkan ya. Maka karena ada degree of freedom didasarkan pada variabel, misalkan jumlah variabel yang diteliti 2, maka 10 dikurangi 2 berarti 8 pengamatan, lalu kita cari yang sesuai pada tingkat signifikansi 0,5 di sini, sehingga ketemu angkanya misalnya nilai T tabelnya adalah 2,3. Nah, misalnya lagi pada tabel R. Nah, ini misalkan contoh tabel R ya. Sama misalkan pengamatannya kita 10 responden yang kita amati, degree of freedom atau derajat kebebasannya 10 dikurangi 2 karena variabelnya 2. Maka 8 di angka 8 ini lalu kita tingkat signifikansinya kita tetapkan 0,05 misalnya. Maka kita lihat 0,63. Nah, itu adalah nilai R tabel untuk pengamatan 10 pengamatan atau responden. Nah, kemudian jenis pengujian hipotesis ada uji hubungan atau korelasi. Menguji hipotesis hubungan atau korelasi antara dua variabel. Contohnya tadi hipotesisnya sudah contohkan, ada satu variabel X, tidak terdapat hubungan signifikan antara kemampuan baca Al-Quran dengan prestasi belajar bahasa Arab. Ada variabel Y. Maka H alternatifnya terdapat hubungan. Bagaimana pengambilan keputusannya? H alternatif ini akan diterima bila nilai R hitung. Nah, ini akan kita pelajari cara mencari nilai-nilai ini nanti. Ya, ini hanya sebagai pengantar, lebih besar dari nilai R tabel. Sehingga caranya tadi untuk mengetahui nilai R tabel kita harus tahu taraf signifikansinya berapa, derajat kebebasan atau degree of freedom-nya berapa. Nah, nanti kita hitung R-nya dengan rumus tertentu, hasil dari kita meneliti dibandingkan dengan nilai R tabel. Nah, dalam uji hubungan itu arahnya adalah kausalitas ya. Jadi hubungannya bisa jadi X mempengaruhi Y atau Y yang berpengaruh terhadap X. Ada hubungan. Misalkan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan prestasi belajar bahasa Arab. Artinya
siswa-siswa yang, memiliki kemampuan baik membaca Al-Qur'an, bisa jadi mereka adalah yang berprestasi dalam belajar bahasa Arab. Begitupun sebaliknya, semakin, baik prestasi belajar bahasa Arab siswa, maka itu semakin menunjukkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Jadi sifatnya bisa bolak-balik. Itu adalah uji hubungan atau korelasi. Kemudian ada uji beda atau komparasi. Artinya komparasi memperbandingkan atau membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya tadi, yang satunya menggunakan metode pembelajaran metode talking stick dalam satu kelas dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, itu apakah ada beda hasil belajar antara yang menggunakan metode talking stick dengan yang menggunakan metode ceramah? Nah, hipotesisnya ada hipotesis nulnya tidak terdapat perbedaan, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan. Bagaimana cara pengambilan keputusannya? H alternatif akan diterima bila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, untuk T dan untuk apakah itu T, apakah itu R. Nah, itu nanti bergantung pada uji yang kita inginkan ya. Bisa jadi ini F hitung, F tabel itu kalau kita mau menguji secara simultan. Itu untuk pengaruh ya, nanti. Nah, kemudian dalam uji beda atau komparasi ini, kelompok yang menjadi sampel itu bisa beda siswa itu ya, atau bisa juga sama siswanya sama, tetapi metodenya yang kita perlakukan berbeda. Misalnya setelah metode ceramah, kita perlakukan metode talking stick atau sebaliknya. Sedangkan yang sampelnya juga bisa berbeda, artinya misalkan kelompok A menggunakan metode talking stick, kelompok B menggunakan metode ceramah, itu juga bisa ya. Akan kita pelajari lebih lanjut nanti satu persatu. Jenis pengujian hipotesis ada juga uji pengaruh atau regresi. Nah, kalau pengaruh itu berarti pengaruh antara satu variabel atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Artinya yang mempengaruhi bisa jadi banyak, tetapi yang dipengaruhi satu. Nah, ini saya contohkan hanya satu variabel dengan satu variabel. Misalnya hipotesisnya adalah, alternatifnya adalah terdapat pengaruh antara prestasi belajar bahasa Arab, biasanya dilambangkan dengan X, dengan kemampuan berpidato berbahasa Arab yang biasanya dilambangkan dengan Y. Artinya bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak selain prestasi belajar ya. Misalnya lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Bisa jadi terdapat pengaruh antara prestasi belajar bahasa Arab, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dengan kemampuan berpidato. Nah, itu artinya faktor yang mempengaruhi lebih banyak. Nah, sifatnya searah, jadi gambarnya itu panahnya ke arah yang ke sana, tidak bisa sebaliknya. Ini bedanya nanti dengan uji hubungan ya. Jadi X mempengaruhi Y, tidak bisa sebaliknya. Ini namanya uji pengaruh atau regresi. Pengambilan keputusannya bagaimana? H alternatif akan diterima bila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Jadi kita cari dulu nilai T hitungnya dengan rumus. Kita lihat T tabelnya berdasarkan pengamatan yang kita berapa anak dikurangi degree of freedom, begitu juga taraf signifikansi yang kita tetapkan. Lalu kita perbandingkan keduanya, kalau T hitungnya lebih besar maka H alternatifnya bisa kita terima bahwa memang terdapat pengaruh antara prestasi belajar bahasa Arab dengan kemampuan berpidato bahasa Arab siswa. Nah, demikian kita belajar statistik inferensial hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.